Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Ada seorang trader Korea terkenal, hampir tidak pernah kalah, jadi membuat saya ragu atau curiga bahwa ini palsu atau manipulasi. Pernah kalah, tapi jarang dan tipis banget. Jadi sebagai hasil dari mengamatinya selama lebih dari 1 tahun, saya memutuskan keahliannya dia asli. Jadi izin saya share titik masuk dan keluarnya dia dan alasan dia entry dan exit. Nama trader adalah Haseung-hun, disingkat Ha aja dulu kita panggil. Nah, sekitar 1 tahun yang lalu pernah disebut di video ini. Selama 1 tahun setelah itu saya mengamati tradingnya dia. Melalui Instagramnya dia setiap hari upload hasil tradingnya seperti ini. Jadi titik buy dan sell dan alasannya apa. Nah, Ha ini pernah kerja 7 tahun di Korea Sekuritas. Kalau di Indonesia kudu brokernya Becky ya. Nah, dia sebagai prop trader, yaitu orang yang mengelola dana perusahaan sekuritas sendiri. Nah, dan dia pernah menjadi juara di kompetisi trading setelah dia resign di bagian futures and options. Nah, ini pelakannya. Lalu tahun ini dia sering diundang di salah satu channel YouTube terbesar namanya Kim Jaka TV. Nah, ini rekaman trading dia bulan Juli kemarin. Nama sahamnya EcoPro yang sahamnya meroket. Dia scalping dengan modal sekitar 1 miliar won, yaitu hampir 11 miliar dalam rupiah. Nah, ini titik merah ini, itu harga average-nya dia beli. Nah, ini adalah down history-nya. Jadi dia beli saham ini di harga 1.013.000 won. Jadi satu lembar saham itu hampir 11 juta. Nah, ini menitan chart 1 menitan. Nah, harga sahamnya sekarang sudah mulai shooting kan. Nah, dia sudah beli di area di sini tadi. Nah, ini ada hampir 7.000 lembar kan. Nah, ini senilai hampir 7 miliar won, yaitu 80 miliar rupiah. Nah, ini karena agak panjang 24 menit. Nah, ini kan dia pasang beli juga kan. 10 lembar itu 10 juta won, berarti sekitar 100-an juta. Tapi dia kumpulin di area sideways terus, jadi cicil beli. Nah, ini kan cicil beli terus sekarang dia sudah mau shooting. Oke, ini kan sudah mulai rame lagi kan, karena dia mau shooting. Jadi ya trader-trader kakap yang besar-besar di Korea pada kumpul di saham ini. Oke, dia beberapa menit lagi pasang jual di papan harga 1.090.000 won. Ini hampir ada 300. Nah, berarti ya hampir ini sudah 400-500 lembar, berarti hampir 6 miliar rupiah. Nah, titik biru ini tanda dia pasang jual. Nah, ini di sini sudah mulai terjual. Ini 500 lembar. Jadi dia cicil jual juga di area sini. Ambil cuan. Jadi ini satu papan. Ini berapa ya? Misalkan 1000 lembar. Berarti hampir 10 M satu papan. Nah, ini panjang soalnya. Jadi ini sisanya dia jual aja, habisin. Jadi hampir 10 miliar rupiah lebih terjual di area pucuk. Nah, ini dia lagi jelasin titik beli dan jual. Harusnya dia jual separuhnya aja di area sini, tapi dia habisin. Terus ya kemudian dia scalping terus, tapi pokoknya nah ini kan rekamannya cuma sampai di sini aja. Oke, tadinya rekaman trading scalping kan, jadi kita coba cek satu-satu. Ini pertama beli sore jual pagi. Nah, dia incar kenaikan gap ya. Nah, ini daily, ini 5 menitan chart. Nah, kalau di Korea, candle merah itu naik, biru adalah turun. B ini tanda beli, dan S ini tanda sell, jual. Nah, ini menitan chart, ini diambil dari Instagramnya Haseung-hun. Chart seperti ini yang ada tanda buy dan sell, ini bagus buat day trader untuk rekapan. Nah, semoga di Indonesia juga segera ada fitur kayak gini. Oke,
di sini tanggal 3 Agustus kemarin, dia kumpulin di Sideways, cicil beli dari jam makan siang. Nah, kenapa dia milih saham ini? Nah, ini saham terkait corona. Terus nama sahamnya Humasis, dia bikin corona test kit. Oke, hari itu value transaction-nya loncat kan? Ini value transaction. Nah, dulunya kan sepi. Oke, jadi dia pikir perhatian pasar bisa berlanjut sampai besok. Kenapa? Karena pertama, orang terpapar COVID itu tiba-tiba naik di pekan itu. Kedua, walaupun tema corona itu tidak fresh lagi di pasar saham, hari itu saham-saham yang ramai sampai kemarin itu mereka pada turun. Turunnya gratis karena hype-nya sudah berakhir. Jadi pikiran dia money flow-nya akan mengalir ke saham-saham terkait corona. Nah, seperti yang dia kirakan, besok paginya kan naik gap ya. Jadi setelah dia cicil jual, buy sell, tapi terakhirnya dia ada loss cut juga. Wajar lah, ini kan karena ada juga cut loss. Nah, artinya kan dia bukan semacam dewa yang selalu menang. Nah, contoh BSJP satu lagi, tanggal 31 Juli kemarin dia beli saham ini jam 3-an, ini jam 3 ya. Market Korea tutup jam 3.30 ya. Oke, nama sahamnya Selvas AI. Sahamnya tergolong AI, yaitu Artificial Intelligence. Nah, karena dia ada produk seperti voice recognition. Nah, hari itu ada berita yang rame, itu adalah Naver. Naver itu Google-nya Korea, kayak search portal terbesar di Korea. Pokoknya Naver dia mau meluncurkan namanya Hyperclova X untuk melawan ChatGPT. Maka saham-saham terkait AI itu rame waktu itu. Jadi itu masuk kriteria BCP-nya Ha Seung-hoon, yaitu pertama isunya fresh, jadi bisa berlanjut sampai besok. Kedua, moving average-nya di menitan chart itu mulai uptrend. Setelah moving average-nya terkumpul di sini kan, terus dia mulai uptrend kan menjelang market tutup. Nah, hasilnya besok pagi tanggal 1 enak banget. Langsung gap naik, jadi dia tinggal siram-siram aja di atas. Ada buy sell juga singkat, tapi karena sudah momentum besarnya sudah selesai, ya dia nggak trading lagi. Nah, contoh-contoh BSJP yang lain juga mirip. Nah, yang ini, yang kiri ini nama sahamnya EcoPro. Pernah kita lihat di video sebelum-sebelumnya, yaitu Money Gangster Trader. Tadi Ha Seung-hoon juga ada rekaman video, itu kan EcoPro. Jadi pokoknya selama bulan Juni dan Juli saham paling ramai di Korea. Oke. Terus EcoPro ini saham terbesar antara terkait baterai mobil listrik. Terus EcoPro ada isu dia bisa masuk MSCI Index bulan Agustus. Jadi menjelang market tutup, ini kan sudah uptrend kan, terus tidak turun lagi, berarti kan disupport. Jadi uptrend di menitan chart masih valid, maka dia beli. Besok paginya enak banget, naik gap, tinggal siram-siram. Kedua, dia beli yang ini jam 2-an, sudah mulai beli kan, agak turun tapi masih dalam batas cut loss, jadi dia karena dia naik lagi, dia beli di harga average awalnya. Nah, ini nama sahamnya T-Robotics. Nah, BSJP ini ada dua alasan. Pertama, secara daily chart, saham ini T-Robotics ini all time high. Jadi disorot pasar. Kedua, muncullah berita bahwa pangsa pasar serving robot di restoran itu makin meningkat pesat. Jadi dia sebagian jual di market tutup karena sudah naik banyak kan. Nah, sisanya jual besok paginya di pembukaan. Beli lagi di bawah karena masih rame dan jual lagi. Memang dia trader luar biasa ya. Ketiga, ini contoh dia mengkonfirmasi pola moving average-nya berkumpul di menitan chart. Jadi sudah sekitar jam 3-an. Ya artinya tetap ini di support sampai closing kan. Jadi dia cicil beli di jam 3-an. Nah, saham ini terkait X-ray. Nah, waktu itu medical AI itu temanya agak rame, mulai rame di berita. Jadi ini nama sahamnya Deepnoid. Jadi hari itu, jadi beritanya bilang masa depan pasar medical AI itu sangat cerah. Maka Deepnoid ini juga manggung. Jadi dia beli di sore, besok paginya cicil jual kabur. Kemudian dia ada ARA Hunting juga. Kalau volume transaksinya ramai. Nah, ini nama sahamnya POSCO International. Nah, POSCO mungkin pernah dengar ya. Kalian ini ada patungan usaha sama Krakatau Steel. Nah, anyway, pokoknya karena POSCO International ini sedang mengubah bisnisnya, ya POSCO International dia bertransformasi dari industri baja ke mobil listrik. Jadi omset dari bisnis baterai mobil listrik juga bertambah.
Jadi disambut baik oleh market. Nah, ini tanggal 24 Juli kemarin ARA. Nah, waktu itu nilai transaksi hari itu hampir 700 miliar won. Nah, itu dirupiahkan jadinya 7,7 triliun rupiah. Dia sendiri aja nilai transaksinya hari itu. Jadi rame banget, bahkan besok-besoknya kan ada sampai 2 triliun won, berarti kan 22 triliun rupiah. Pokoknya waktu itu saham ini, wah, rebutan banget. Oke. Terus saham ini POSCO International market cap-nya 14 triliun won, sekitar 160 triliun dalam rupiah. Tapi ARA. Jadi suatu hal luar biasa kan, maka Hasungon dia juga masuk di ARA, di sini kan, terus jam 2-an ARA, terus sampai closing ARA-nya enggak ambrol. Jadi besok paginya dia jual di pembukaan. Lalu ada ARB hunting juga. Nah, minggu lalu isu terbesar di Korea adalah superconductor. Apa itu superconductor? Nah, itu adalah bahan yang menyebabkan benda melayang di udara. Nah, akhir bulan Juli, ilmuwan Korea memposting tesisnya di online bahwa mereka mereproduksi superconductor ini. Sebelumnya superconductor ini hanya diketahui bisa direalisasikan pada suhu minus 290 derajat Celcius. Tapi mereka yang ilmuwan Korea, kelompoknya mengumumkan superconductor ini bisa direalisasikan pada suhu kamar, suhu yang 20-an, 30-an. Jadi suatu hal yang tidak pernah ada. Nah, jadi jika ini nyata, banyak yang bilang pasti dapat Nobel Prize dalam fisika. Anyway, jika teknologi ini dikomersialkan, kereta magnet tahu kan, ini bisa dibuat dengan sangat murah, nah, karena hambatan listriknya menjadi nol secara teoritis. Misalnya, contoh juga baterai HP atau baterai mobil listrik, itu bisa diisi daya tanpa batas, tanpa kepanasan, sangat cepat sekali. Terus ada meme, ada lebaynya juga. Misal teknologi ini berkembang jauh di masa depan, bisa seperti film Avatar, planet Pandora yang terapung, yang terbang-terbang. Ini menjadi topik hangat di luar negeri juga, maka para ilmuwan di dunia sedang melakukan verifikasi. Oke, balik lagi ke dunia saham. Nah, karena superconductor menjadi hot issue-nya di Korea, saham-saham terkait superconductor juga naik tajam. Ini salah satu sahamnya, namanya Mobis. Mobis ini juga punya teknologi terkait, yaitu Quantum Nuclear Fusion Technology. Saya juga nggak ngerti, susah dipaham. Pokoknya, nah, jadi sehingga dia tergolong sebagai saham tema superconductor. Nah, tapi saham-saham itu sempat kena ARB di sini, karena ada pihak asosiasi ilmuwan yang menyatakan itu bukan superconductor karena bla bla bla. Jadi sini ARB menentukan ini Meritan Chat. Tapi sebentar lagi si ilmuwan yang posting pertama kali makalah aslinya terkait superconductor, dia keberatan. Dia mengumumkan seluruh proses penelitian mereka akan segera dipublikasikan. Dan dia yakin para ilmuwan di seluruh dunia akan membuktikannya dalam waktu 1 bulan. Nah, begitu berita itu muncul, ARB-nya, gemboknya dibuka. Terus rebound-nya kencang sekali kan. Jadi Hasungon juga membeli di awal buka ARB, terus langsung cicil jual, dan sisanya scalping aja. Memang ini trading berisiko tinggi, karena ya ARB hunting. Ya memang karena dia master level yang sangat gesit dan berpengalaman. Oke, kemudian ada contoh trading H+1 ARA. Apa itu? Misalkan ini closingnya ARA, besoknya dia trading. Nah, itu H+1 ARA. Oke, ini nama sahamnya STX Heavy Industries, sektor galangan kapal. Nah, dia diakuisisi oleh emiten galangan kapal terbesar di Korea, HD Korea Shipbuilding. Nah, jadi hari ARA, si Hasungon tidak kejar, dia manfaatkan peluang di hari berikutnya. ARA, terus besok pagi, ini di pembukaan kan naik gap, tapi turun kan, karena mungkin ada barang-barangnya mau take profit juga pada kenaikan gap ya. Tapi harganya breakout, harga open, ya kan? Maka dia ambil di breakout harga open, tapi cepat TP dan keluar. Ya karena breakout itu kan teknik berisiko tinggi juga kan, banyak yang prank juga kan. Apalagi newsnya kan sudah clear, newsnya udah jelas, jadi orang-orang pada mau sell on news kan. Lalu scalping. Nah, ini saham POSCO International tadi. Nah, kali ini dia scalping di sini. Nah, karena hari sebelumnya kan dia ambrol ya. Ambrol karena bandar-bandar TP ya. Karena ini kan sudah naik banyak. Ini teringat aman, agak mirip sama aman di IDX 4 hari yang lalu.
Ini kan naik terus ya tanpa koreksi. Jadi bikin retail FOMO. Jadi waktu pertama kali dia ambrol, langsung ditarik oleh pembeli-pembeli yang nunggu lama koreksinya. Hari ini yang merah, sampai dia syutingnya luar biasa kan. Nah terus dia diambrolin, tapi dia nggak jadi ARB. Jadi waktu ambrol langsung ditarik oleh pembeli-pembeli yang nunggu koreksi sekian lama. Jadi di POSCO International, Hang Seng Won juga memanfaatkan volatilitas naik turunnya seharian. Karena nilai transaksinya itu waktu itu lebih dari 10 triliun dalam rupiah. Jadi rame banget pokoknya. Ketika turun atau sideways, dia kumpulin, terus begitu ada shooting, dia cicil jual. Oke, terakhir, ada open breakout juga. Apa itu open breakout? Seperti tadi, yang H+1 arah kan ini ya, naik gap, turun, tapi begitu dia breakout tembus harga open, dia ambil kan, nah mirip. Tapi ini dia scalping juga terus karena isunya lebih fresh. Nah, nama sahamnya Peptron, itu sektornya bio. Nah, ada news, dia akan mengumumkan karya di American Diabetes Association bahwa mereka menghasilkan kandidat zat pengobatan untuk diabetes dan obesitas. Jadi ini lebih hangat daripada tadi yang diakuisisi. Nah, jadi Hang Seng Won dia pantau di pembukaan. Setelah barang-barang take profit dia keluar, habis itu harganya tembus open price kan. Jadi dia ambil, jual cepat seperti tadi. Tapi karena dia kuat, dia beli lagi, shooting, jual, koreksi. Tapi dia disupport kuat, beli lagi. Ini masih dalam toleransinya cut loss. Terus scalping, jual cicil. Terus dia masuk arah. Ketika arahnya kebuka, dia beli lagi. Tapi nggak kuat. Terus koreksi, beli lagi. Turun, dia coba beli lagi tapi dia nggak kuat, jadi cut loss-nya tipis. Tapi begitu dia rebound lagi kuat, di area koreksi sideways dia beli lagi, tapi di dekat-dekat arah dia jual habis. Pokoknya ini scalper luar biasa yang hebat. Oke, sekian dari saya. Sangat sulit untuk bertahan sebagai trader di pasar saham, apalagi menjadi sukses itu tampaknya jauh lebih sulit ya. Nah, seringkali tergoda untuk menyerah karena hasil tradingnya buruk dan menyedihkan. Tapi ya gimana lagi, kita punya pilihan lain selain tetap berlatih sambil mempelajari titik entry dan exit para masters. Semangat para traders. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar dan set alarm buat konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.